Agustus 1945 di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Syairul Saleh. Apa kalian sudah mendengar berita terbaru? Belum, memangnya apa, Bu? Barusan saya dan Sultan Syairi mendengar berita dari radio BBC London Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian ke sini untuk membahas keadaan kali ini, untuk memanfaatkan kemerdekaan saat ini. Mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan membentuk kemerdekaan sendiri. Benar kata Bung Darwis. Hak kemerdekaan adalah hak dan persoalan untuk rakyat untuk memproklamasikan suatu kemerdekaan di suatu negara. Maka kita sepakat untuk meminta I.R. Soekarno-Hatta dan Bung Hatta untuk menolak perjanjian dengan Jepang. Bila kalian semua setuju, bagaimana saudara Darwis dan Wikana? Siang ini kita akan menemui kedua tokoh tersebut. Baik, rapat siang ini kita tutup sampai sini saja. Baiklah kalau begitu, Bung. Kami akan berpamitan dan kita rapat akan kita mulai besok pagi lagi. Maka dari itu kami pulang terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Suldro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Keterangan saudara kemarin. Begini, Bung. Tadi saudara Syairul Saleh dan Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu BBC di Bandung. Maka dari itu kami tadi siang rapat dengan para pemuda dan hasilnya adalah kami setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kan dikatakan saudara Darwis benar, namun sebaiknya kita harus merencanakan dan disepakati oleh pihak PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno sebaiknya memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan negara Jepang. Kemerdekaan adalah hak kita dan kemerdekaan. Baiklah. Untuk sementara itu, saudari Darwis dan Wikana kembali ke kediamannya masing-masing. Saya akan merundingkannya kembali dengan yang lain. Baiklah, kan pulang dulu. Assalamualaikum. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman I.R. Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Pendapat saudara sekalian mengenai rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tidak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Baik, sebaiknya kita jangan terburu-buru mengambil keputusan. Menurut saya, seharusnya kita mempertahankan PPKI terlebih dahulu dan melakukan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan mengadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 24.00 WIB di Asrama Baperi, Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi,
Kondano Singgih, dan Khairul Saleh. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis, setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua takkan walaupun sudah didesak seperti tadi. Jadinya kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Mas Denan di Karawang, karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Sudanco Suberno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan jajaran peta di Jakarta. Muda pun menyetujui ide Sudanco Singgih tersebut. Tepat pukul 4 WIB, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Renglas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanco Singgih. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Ras Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Ras Dengklok. Sebelumnya kami tak maaf telah membawa kalian ke sini dengan keadaan paksa, karena kami tidak tahan lama akan kemerdekaan Indonesia. Mohon pertimbangannya kembali. Mohon sabar Bung Soekarni, kami tahu para golongan muda tak sabar, namun semua butuh waktu. Benar sekali, kami akan mengusahakan semuanya dengan secepatnya. Saudara tidak usah khawatir karena semuanya telah kami kendalikan. Pemuda untuk menekankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil karena wibawa dan karismatik keduanya. Para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan sejantar singit mengenal segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah saya kembali ke Jakarta. Saya janji. Baiklah, saya akan kembali ke Jakarta dan menyampaikan ini untuk mendeklarasikan proklamasi. Kepada rekan-rekan pemimpin yang ada di sebelumnya, terima kasih banyak saudara Soekarno. Saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Saudara Yusuf Konto akan mengantarkan Anda dan sekretaris pribadi Anda untuk ke Renglas Dengklok menemui Soekarno dan Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda, proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarno menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun setelah Ahmad Sudarjo memberikan jaminan, Soekarno menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwan Kemasamuntri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksmana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara Soekarno dan Kami datang kemari untuk mengajak saudara datang ke rumah Laksmana Maeda, dan di sana sudah ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan anggota PPKI lainnya. Mohon datang ya. Ya, kami tidak ke sana. Tempat dari kesempatan mau kami ketemu Laksmana Maeda. Benar apa yang dikatakan saudara Soekarno. Kami tidak ada perjanjian untuk datang ke sana. Ke rumah Laksmana Maeda. Jadi saudara di sana, hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan kehidupan. Jadi kami mohon dengan sangat kalian ikut berunding dan membawa perwakilan salah satu dari kalian saja. Kemudian para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanya Khairul Saleh dan Soekarmi sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksmana Maeda tersebut. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau semua yang hadir di sini? Jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Hatta dan Soekarno saja yang menandatanganinya yang mewakili bangsa Indonesia. Setuju! Baik, tolong kau bisikan naskah
Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus saja? Bagus, itu kan lebih baik. Seberapa dilakukannya? Yang 10 tepat. Setuju. Saya berbohong wajib untuk menjauh bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu. Tapi gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Silakan, Bu. Tinggal tanda tangan. Baiklah. Iya, tolong perbanyak naskah ini dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bu. Pembacaan proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Para pemuda bersorak merdeka. Merdeka. Ada yang haru, ada yang senang, ada yang berjoget.